Satrio Piningit. Banyak orang yang menginginkan untuk menjadi Satrio Piningit. Tapi kalau menurut saya, justru manusia yang terpilih itu malah menolak untuk menjadi Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu untuk menjalani kehidupannya pasti sangat berat. Dan siapapun itu orangnya yang terpilih untuk menjadi Satrio Piningit, saya rasa dia akan menolaknya karena kehidupannya dipenuhi dengan berbagai masalah kehidupan. Terus fisiknya itu sakit-sakitan. Kalau nggak gitu, pasti dia tidak akan menjalankan spiritual yang harus dijalani untuk menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun orangnya yang menjalani spiritual itu dengan kondisi dengan berbagai masalah, pasti putus asa untuk menjalaninya. Apalagi Satrio Piningit ini ada hubungannya dengan alam. Ujian dari alam itu sangatlah berat dan sulit diprediksi kapan ujian-ujian ini akan berakhir. Makanya banyak orang yang memprediksi kemunculannya meleset. Begitu juga aku memprediksi kemunculannya juga meleset. Kemunculan yang saya maksud di sini, Satrio Piningit itu sudah menerima anugerah, bukan muncul ke publik. Kalau muncul ke publik, sejak lahir dia sudah ditetapkan nanti kedepannya bakal menjadi ini. Jadi kalau menurut saya muncul di sini adalah dia sudah menerima anugerah atau selesai menjalankan spiritualnya. Memang kemunculan Satrio Piningit itu nggak bisa diprediksi karena ada hubungannya dengan alam dan masa depan. Yang paling itu sangat rahasia. Seperti orang meramalkan sesuatu kejadian, pasti orang itu tidak akan detail kapan kejadian itu akan terjadi, jam berapa, tanggal berapa, di mana, pasti nggak akan detail. Begitu juga dengan Satrio Piningit, kemunculannya tidak bisa diprediksi kapan pastinya dia akan muncul. Siapa sih yang bisa memprediksi alam? Contohnya kayak bencana, kapan terjadi. Paling mudah seperti Gunung Merapi. Kapan berakhirnya Gunung Merapi itu tidak bisa diprediksi. Cuman orang memprediksi pasti ini akan berakhir. Ya cuman kayak gitu. Pastinya nggak akan ada yang tahu karena kehendak alam. Saya rasa siapapun itu orang yang terpilih menjadi Satrio Piningit, dia akan menolaknya. Lantas kenapa banyak orang-orang yang menginginkan menjadi Satrio Piningit? Kalau menurut saya karena mereka tidak menjalankan apa yang Satrio Piningit jalankan, ya spiritualnya dengan kondisi kehidupannya yang hancur atau apa, sebanyak hal lah. Mungkin mereka tidak menjalankan, tidak ngalami seperti itu. Coba kalau mereka ngalami, pasti akan menolaknya. Itu menurut sumber yang saya dapat begitu. Kalau menurut saya Satrio Piningit akan dikenal banyak orang ketika dia sudah banyak membantu orang. Disitulah orang akan menyadari bahwa dialah Satrio Piningit. Sedangkan Satrio Piningit sendiri tidak ingin diakui bahwa dialah Satrio Piningit. Akan tetapi orang-orang akan mengakuinya bahwa dialah Satrio Piningit yang asli. Mungkin dari banyak membantu orang, dari segi apa. Kalau ada yang bilang bahwa Satrio Piningit sudah muncul,
berarti dia sudah menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya gejolak alam yang saat ini terjadi harus sudah berakhir. Sesuai ramalan Jayabaya, penderitaan yang berlarut-larut usai, maka putra Bathara Indra sudah terlihat. Dan bisa diartikan bencana alam yang saat ini terjadi berhenti, maka Satrio Piningit sudah terlihat. Ya mungkin dia ketika dia sudah menerima anugerahnya, maka dia langsung bekerja, entah berdoa atau apa, agar gejolak alam ini cepat berakhir. Karena doa Satrio Piningit itu manjur. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Satrio Piningit sudah muncul, ya semoga Satrio Piningit cepat bertindak untuk meredam gejolak alam ini supaya cepat berakhir. Kalau menurut saya, Satrio Piningit itu nggak perlu orang lain mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit atau orang lain menyuruh agar bencana alam ini segera usai. Seharusnya dia langsung bertindak. Jadi orang akan tahu bencana alam ini udah usai, berarti Satrio Piningit sudah ada sekarang.